Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kali ini mau menjelaskan ya dan mendemonstrasikan bagaimana cara input barang atau stock name. Yang lebih tepatnya kita menginput dalam dua versi ya. Yang pertama, penginputan dalam versi yang materi. Yang kedua, in materi ya, yang tanpa wujud fisik ya, yang sifatnya seperti jasa untuk ditambahkan sebagai produk. Nah, kali ini saya akan praktekkan langsung. Saya akan login dengan demonstrasi saya menggunakan akses URL versi demonstrasi saya ya. Nanti bapak-bapak atau abang-abang bisa mempraktekannya dengan domain yang subdomainnya sendiri ya masing-masing. Ini saya tambah item barang. Nah, yang seperti ini kategori yang materi ya, atau memiliki wujud fisiknya. Nah, ini saya akan menambahkan contoh bagaimana cara kita masukkan jasa itu sebagai produk. Nah, ini saya akan masukkan jasa instalasi laptop, jasa instalasi OS ya, Windows. Sini saya membuat pembatas seperti kayak gini tuh, tujuannya agar bisa mengkelaskan atau spesifikasikan items yang berbeda Windowsnya. Kategorinya operating system. Nah, karena sifat jasa ini modalnya itu ya tidak berupa pembeliannya, tapi hanya bersifat pengeluaran ataupun yang memang ada yang tanpa modal. Kalau misalnya sifatnya tanpa modal, silakan ketikkan 0 juga tidak apa-apa. Kalau misalnya dia memiliki modal pengeluaran ya mungkin sifatnya listrik atau apa, saya biasa sih kalau untuk instalasi saya membuat yang sifatnya itu kalau untuk modal ya biaya listrik lah, saya tidak hitung biaya flash disk dan semacamnya. Kalau memiliki yang akurat ya mengenai modal, silahkan dituliskan yang biaya pengeluarannya itu sudah dirincikan gitu, silahkan dituliskan. Misalnya datang ke tempat yang sifatnya jasa servis, datang ke tempat kan butuh biaya bensin, silahkan ditambahkan. Kalau sifatnya datang ke toko, saya membuat nilainya Rp1 atau 0 saja. Oke, untuk harga jualnya saya membuat instalasinya 150.000. Nah, jumlah stok saya membuat yang jumlahnya banyak, tetap harus dibuat stoknya. Oke, langsung dikirim. Nah, jadinya itu seperti ini. Karena kalau misalnya modalnya memang kita nggak mau input, tidak mau kita masukkan, maka keuntungannya akan bulat 100% di sini yang akan ditampilkan. Tapi kalau memiliki modal yang sifatnya pengeluaran dari jasa, silakan dituliskan jumlah harga belinya itu yang dihitungkan. Nah, ini saya tambahkan lagi jasa instalasi CCTV, jasa instalasi CCTV per titik ya, seperti ini. Kategorinya CCTV. Nah, kalau ini kan mungkin melibatkan tenaga kerja, ongkos dan lain semacamnya ya. Jadi saya akan biasa tuh menggunakan rincian yang nominal terkecilnya biasa berapa. Kalaupun harus ya pemasangan 1 atau 2 lain semacamnya, tapi biaya seperti bensin dan sebagainya saya akan perhitungkan untuk nilainya adalah per titik. Misalnya kalau untuk bensin saya hitung yang
rata-rata saja 10.000 sama biaya mungkin menggunakan tenaga pekerja. Saya hitung asumsinya sekitar 30.000. Dan untuk jasanya sendiri saya buat 250.000. Oke. Jumlah stoknya saya buat 10.000 atau bebas ya. Nah, kalau kemungkinan nanti ada perubahan dan semacam terkait harga dan semacamnya dengan rincian, kita bisa mengeditnya di sini sih. Saya ternyata pengeluarannya itu lebih dari berapa per titiknya, maka kita akan melakukan aja perubahan lalu kita save seperti itu. Nah, ini kita akan demonstrasikan ya pembelian laptop, misalnya laptop Lenovo dengan penambahan jasa instalasi OS ya. Mungkin dia mau minta Linux kali, atau dia minta Windows gitu, tambahan dengan mouse ini. Nah, totalnya adalah 2.700.000. Kalau sudah oke, langsung saja diselesaikan. Nah, kita sekarang ini sudah transaksi, barang sudah keluar termasuk biaya jasa tadi. Nah, apa yang terjadi di items barang? Item barang saya akan melakukan pengurangan secara otomatis. Nah, karena ini sifatnya nggak ada modal, ini kenapa saya membuat 10.000 supaya saya tidak menginput berulang kali. Jadi kalau misalnya berulang kali 10.000 kali transaksi, baru saya melakukan edit atau pembaruan. Membuat 1 juta kali juga tidak perlu. Nah, untuk laporannya bisa kita cek ya, untuk SPI keuntungannya itu berapa persen. Nah, dari sini kita bisa lihat grosir keuntungan. Nah, ya seperti ini, harga barang itu 800.000 dan kita jual 2,5 juta, maka keuntungannya 1,7. Ya, ini harga grosirnya 15.000 ya, mungkin masih keuntungannya sekian. Dan untuk operating system keuntungan labanya itu 100%. Kayak kelihatan kan gitu, 100% jadi keuntungan. Nah, kita bisa lihat dari total keseluruhannya hari ini juga. Tuh, seperti kayak gini. Nah, ini total laba yang 100%. Ini per item saya nggak ketahuan. Per items. Tuh, kalau untuk secara keseluruhan tuh di sini karena kita menggunakan yang per tanggal hari ini keduanya, jadi grosir laba kita itu kelihatan di sini. Terlihat di situ. Nah, setelah untuk yang di sini juga untuk ringkasannya sih. Nah, seperti kayak gini tuh. Nah, ini tidak memperlihatkan detail tapi memperlihatkan keseluruhan dari per transaksi. Nah, jadi kita hanya melihat per transaksinya aja dengan ID BOS atau penjualan yang nomor 1. Keuntungannya itu 1,8 dengan nilai modal 815.000. Nah, ini untuk detailsnya kita tadi cek ya, keuntungannya berapa. Nah, ini untuk diskon, ini untuk modal, dan ini tanpa modal tadi. Jadi bisa kita cek keuntungannya itu 150.000 dan kita jual 150.000, maka keuntungannya 100%. Oke, di sini tidak menampilkan presentasi per item untuk keuntungannya, tapi dia menampilkan nilai atau value dari jumlah keuntungan maupun modal secara bilangan desimal atau pembuatan data. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Silakan mau dipraktekin, kalau ada kendala silakan hubungi saya.